Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aziza Feriana HN dengan NIM 60200121087. Tujuan dari kelas C. Tujuan pembuatan video saya ini sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah pemrograman mobile. Nah, di sini tugas ini saya akan melakukan penjelasan pada setiap sintaks dalam konten ini, dalam beberapa konten. Yang pertama ada Hello World. Saya akan menjalankannya. Nah, ini memang memerlukan waktu untuk hasilnya. Nah, tertampil Hello World. Nah, maksud dari sintaks ini yakni ini sebuah pemrograman dalam bahasa pemrograman Dart yang mana ini akan menampilkan teks Hello World. Nah, di dalam sintaks ini ia terdapat baris-baris di mana baris ini ada fungsi main yang merupakan titik masuk utama dalam pemrograman Dart. Nah, kemudian di baris kedua ini untuk print Hello World, di mana ini berfungsi agar dapat mencetak teks Hello World ke konsol, seperti yang tampil di layar ini. Nah, selanjutnya untuk konten variabel, saya juga akan menjalankan. Nah, di variabel ini ada variabel name yang mana ia di variabel name ini memiliki nilai string Voyager 1. Nah, kemudian ada variabel year di mana ia memiliki nilai integer sebesar 1977. Kemudian ada juga variabel antena diameter di mana ia memiliki nilai float 3,7. Kemudian di dalam variabel flyby object memiliki nilai sebuah list yang berisi Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Kemudian ada juga variabel image di mana ia memiliki nilai kunci teks yang dimana nilai sebuah list yang berisi string Saturn dan kunci URL di mana memiliki nilai string yang ini path to saturn.jpg. Nah, di konten variabel ini karena ketika saya tadi mencoba run tapi tidak terdapat error di dalamnya, sini saya perhatikan tidak terdapat sintaks void main di dalamnya, padahal itu adalah kunci utama dari program ini. Makanya saya di sini menambahkan sintaks void main di mana ia juga terdapat print di setiap ini untuk menampilkan dari nama, tahun, sintaks dari di atas ini. Jadi ketika kita menjalankannya, semoga ini sudah bisa menampilkan. Tunggu beberapa saat. Nah, ini telah tampil di mana untuk name ini yakni Voyager 1 di tahun 1977 di antena diameter 3,7 di mana flyby objeknya itu Jupiter, Saturn, Uranus, dan Neptune. Di mana tag di sini yakni ada Saturn dan URL path saturn.jpg ini. Nah, itu untuk variabel. Di konten selanjutnya yakni yang ketiga ini untuk konten control flow statement, di mana dari sintaks ini pada baris terdapat beberapa struktur kontrol dalam pemrograman Dart ini, yakni ada if, for, dan while, di mana di blok if ini akan memeriksa nilai variabel tahun, di mana jika nilai tahunnya itu lebih besar dari atau sama dengan 2001, maka akan dicetak
21 country. Tapi jika tidak, maka nilai ini lebih besar dari atau sama dengan 1901, maka ia akan mencetak 20 country. Nah, di sini sedangkan untuk block Ford yang pertama ini ia akan melakukan iterasi melalui setiap elemen dalam list fly by object, di mana ia akan mencetak setiap elemen satu persatu. Kemudian untuk block for kedua ini, ia akan menggunakan perulangan for untuk mencetak angka bulan dari 1 hingga 12. Kemudian untuk block while, ia akan menggunakan perulangan while, di mana di sini kita akan menambahkan nilai variabel year satu persatu hingga mencapai 2016. Nah, ini untuk penjelasan untuk control flow di konten control flow statement. Kemudian untuk di konten function, di mana di function ini maksud dari sintaks ini itu di sini terdapat fungsi Fibonacci, di mana ini Fibonacci ini menerima parameter n, kemudian yang merupakan angka bulat. Nah, di blok pertamanya ini fungsi Fibonacci ini dilakukan untuk memeriksa apakah n ini sama dengan 0 atau 1. Nah, jika iya, maka ia akan langsung mengembalikan nilai n, karena nilai Fibonacci ini ia akan mengembalikan nilai n karena nilai Fibonacci ini untuk 0 adalah 0 dan untuk 1 adalah 1. Nah, jika n ini tidak sama dengan 0 atau 1, maka Fibonacci akan memanggil dirinya sendiri sebanyak 2 kali dengan parameter n kurang 1 dan juga n kurang 2. Kemudian ia akan menjumlahkan hasil kedua panggilan tersebut. Nah, jika panggilan ini dasarnya ini telah mencapai, maka Fibonacci-nya ini langsung akan diketahui, sehingga variabel resultnya ini akan menampung hasil pemanggilan fungsi Fibonacci dengan argumen yakni 20, sehingga akan menghasilkan nilai Fibonacci yang ke-20. Maka dengan menggunakan cara ini akan menghasilkan nilai Fibonacci yang ke-20, namun yang perlu kita ketahui di sini itu ada pendekatan rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci yang dapat menjadi lambat untuk nilai n, yang mana yang besar karena melakukan banyak pemanggilan fungsi secara berulang-ulang. Kemudian, nah selanjutnya ini untuk komen, di mana komen ini digunakan untuk memberikan sebenarnya penjelasan atau anotasi pada setiap kode program yang tidak dieksekusi, di mana di sini itu ada beberapa baris komen. Sebenarnya komen ini sangat penting. Ini digunakan dalam pengembangan perangkat lunak sebab ia membantu programmer untuk membaca atau memahami tujuan dari setiap fungsi. Kemudian selanjutnya untuk konten import, di mana di konten import ini untuk bahasa pemrograman DAT ini digunakan untuk mengimport pustaka dan file ke dalam sebuah program, di mana di sini import .mat ini ia merupakan pernyataan untuk mengimpor pustaka inti yang disebut dengan .mat. Kemudian pustaka ini akan memberikan fungsi-fungsi dasarnya, seperti fungsi untuk menghasilkan beberapa angka acak. Kemudian di yang kedua ini ada import paket test, di mana ini pernyataan untuk mengimpor pustaka dari paket eksternal yang disebut test. Dengan mengimpor pustaka ini sebenarnya bertujuan untuk menggunakan fungsi-fungsi dan kelas-kelas yang ada di dalamnya ini. Kemudian yang ketiga ini yakni import path, di mana ini untuk mengimport file Dart yang lain yang berada di dalam proyek yang sama. Import ini digunakan untuk membagi kode ke dalam beberapa modul yang terpisah untuk meningkatkan pengelolaan proyek secara menyeluruh. Kemudian ada kelas. Di kelas ini ada
yang kelas yang bernamakan spacecraft dan memiliki properti seperti constructor, memiliki properti constructor, juga metode dan juga constructor yang bernama. Yakni yang pertama ada string name dengan date time. Nah, di dalamnya ini terdapat properti yang namanya launch date. Sama seperti yang lain. Nah, ini. Nah, ini ada juga void describe. Nah, void describe ini untuk metode describe yang mana ia akan mencetak informasi tentang wahana antariksa. Wahana antariksa ke konsol. Nah, metode ini akan mencetak nama-nama dari wahana antariksa. Dan jika launch date ini tidak null, akan mencetak beberapa tahun peluncuran dan beberapa lama yang sudah berlalu sejak peluncuran. Nah, ini. Kemudian ada enums. Nah, di enums ini ada pertama ada final your planet, yakni deklarasi variabel your planet yang bertipe, tipenya itu planet, dan nilainya diinisialisasi dengan planet Earth yang ini. Dan enumerasi planetnya ini kemungkinan sebuah tipe data yang telah sebelumnya itu telah didefinisikan. Kemudian ada yang ini if your planet. Nah, ini pernyataan penggunaan if yang mana akan memeriksa planet yang dipilih bukan merupakan planet raksasa. Nah, kemudian ada juga penggunaan print your planet is not a giant planet. Nah, ini itu pernyataan, di mana pernyataan print ini akan dijalankan jika planet yang dipilih ini tidak merupakan planet raksasa. Kemudian ada inheritance. Di inheritance ini, nah di inheritance ini ada kelas orbiter extend spacecraft, di mana ini pendeklarasian kelas orbiter yang merupakan turunan dari kelas spacecraft. Nah, ini berarti kelas orbiternya ini akan memiliki semua properti dalam metode yang telah didefinisikan di dalam kelas spacecraft. Kemudian ada double altitude, di mana double altitude ini untuk mendeklarasikan properti altitude ini yang merupakan tinggi dari orbiter. Kemudian ada juga orbiter, di mana ini untuk mendefinisikan constructor untuk kelas orbiter. Nah, constructor ini akan menerima 3 parameter, yakni nama, launch date, dan altitude. Di mana parameter nama dan launch date ini diteruskan ke constructor kelas induk, yakni spacecraft, dengan menggunakan supername launch date. Nah, ini digunakan untuk menginisialisasi properti altitude milik dari kelas orbiter. Kemudian ada di sini ada mixin. Nah, di sini di mixin ini ada ini penggunaan untuk integer astronauts, ini penggunaan untuk mendeklarasikan variabel astronauts yang mana merupakan jumlah astronot di dalam wahana yang diterbangi. Nah, nilai defaultnya ini yakni adalah 1. Kemudian ada juga void describe crew. Nah, ini untuk metode describe crew yang mencetak untuk jumlah astronot ke konsol. Nah, metode ini penggunaannya untuk memberikan deskripsi tentang kru wahana. Sebenarnya penggunaan mixin ini untuk memasukkan ke dalam definisi kelas lain dengan menggunakan kata kunci with. Jadi dengan cara ini kelas spacecraft ini itu akan mewariskan properti dalam metode dari mesin pilot, termasuk variabel astronauts dan metode describe crew. Kemudian
Ada juga kelas describable, di mana di content interface and abstract class. Nah, di kelas describable ini ada void describe, ada void describe with emphasis. Nah, di sini saya akan jelaskan void describe terlebih dahulu. Nah, di void describe ini itu untuk metode abstrak yang tidak punya implementasi. Jadi kelas turunan dari describe ini harus mengimplementasikan metode ini dengan mendefinisikan bagaimana objek tersebut harus dideskripsikan. Kemudian ada juga untuk void describe with emphasis. Nah, ini itu untuk metode yang punya implementasi dan juga sifatnya itu tidak abstrak. Ini itu untuk mencetak tanda garis bawah dan sudah memanggil metode describe. Ini digunakan untuk kelas turunan untuk memberikan deskripsi dengan penekanan visual. Kemudian ada CNC. Nah, di sini itu untuk kodenya ini menggunakan count on second, duration second 1. Nah, ini itu pendeklarasian konstan on second, yang mana memiliki tipe duration. Nah, konstanta ini menunjukkan durasi 1 detik. Kemudian ada juga feature void print with delay. Nah, ini itu untuk deklarasi fungsi print with delay-nya, yang mana ia akan menerima parameter message yang merupakan juga sebuah string. Nah, fungsi ini ditandai dengan kata kunci ASCII, yang menandakan bahwa fungsi ini akan mengembalikan sebuah feature. Kemudian ada juga penggunaan await feature, di mana ini tuh untuk ekspresi await yang digunakan untuk waktu tunggu selama 1 detik sebelum melanjutkan eksekusi fungsi. Nah, ada juga menggunakan print message. Nah, ini tuh untuk setelah penggunaan waktu tertunda, maka akan memberikan atau akan menampilkan pesan ke konsol. Kemudian nah, selanjutnya ini untuk content exception. Nah, di exception ini untuk mendeskripsikan objek flyby dengan menggunakan file text. Nah, fungsi ini itu untuk mengambil daftar objek flyby dalam bentuk list flyby object. Nah, fungsi yang digunakan pertama yakni ada feature void yang ini, di mana ini tuh untuk pendeklarasian fungsi describe flyby object yang mana menerima parameter flyby object yang merupakan list dari string Nah, sebenarnya fungsi ini bertandakan ASNC sehingga akan mengembalikan sebuah feature. Kemudian ada juga penggunaan try ini untuk block try, digunakan untuk menangani eksepsi kodenya. Nah, kode dalam block try ini akan dieksekusi. Kode dalam block try ini akan dieksekusi. Dan jika terjadi exception, maka kode dalam block set ini akan menangkapnya. Dan ini yang akan menangkap dari yang try ini. Kemudian ada juga penggunaan for final object in fly object. Nah, ini tuh loop for in yang dimana digunakan untuk melakukan iterasi juga melalui setiap objek di dalam list fly by object. Kemudian ada penggunaan var description. Nah, ini itu sebuah objek file, di mana di dalam file ini file dengan yang sesuai dengan nama objek flyby. Kemudian metodenya itu ada read a string, dipanggil untuk membaca isi file sebagai string. Di sini juga penggunaan await ini untuk menunggu sehingga proses pembacaan, artinya di sini itu
penggunaannya ini digunakan agar proses pembacaan file itu selesai itu sebelum melanjutkan ke objek berikutnya. Jadi ada waktu tunggu di sini. Kemudian ada juga penggunaan print description, di mana di print description ini setelah pembacaan selesai, ini itu untuk isi file. Nah, setelah pembacaan selesai akan menampilkan hasilnya ke konsol. Nah, selanjutnya ada juga untuk penggunaan on-yox exception cat ini untuk jika saja terjadi exception di dalam pembacaan, seperti ketika filenya itu tidak dapat ditemukan, maka block chat ini akan menangkapnya dan mencetak pesan kesalahan. Kemudian ada penggunaan finally, dan di dalam block finally ini digunakan sebenarnya untuk mengeksekusi kode setelah block try-catch ini. Ya, terlepas dari apa ada spesial tidak di sini, list fly by object ini akan dibersihkan setelah semua objek dirasa telah selesai dideskripsikan, sehingga fungsi ini sebenarnya berguna untuk mendeskripsikan objek flyby dari file text, juga dengan menangani kemungkinan exception yang terjadi selama proses pembacaan file. Nah, itulah penjelasan saya terkait dengan apa-apa saja yang menjadi fungsi atau apa kegunaan dari setiap sintaks yang ada. Itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.